Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 6 yang Ustaz sayangi, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya ya? Ya. Ustaz harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Dan Ustaz harapkan pula anak-anak tetap dalam keadaan semangat walaupun pembelajaran kali ini masih sangat terbatas. Ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita langsung bertatap muka. Baik anak-anak, sekarang anak-anak sudah masuk atau sudah memasuki di kelas 6. Tentunya bagi anak-anak terutama perempuan ya, sudah banyak yang mengalami namanya haid atau menstruasi. Menandakan bahwasanya anak tersebut sudah balik ya. Maka untuk pembelajaran di awal ini di mata pelajaran fikih ibadah akan Ustaz sampaikan terkait dengan haid dan mandi wajib. Ya, haid dan mandi wajib. Ini bagi anak-anak perempuan yang sudah mengalami haid, ini sebagai pengetahuan ya yang harus anak-anak ketahui. Ya, mungkin ada beberapa anak yang belum tahu dan belum mengalami yang namanya haid, maka ini Ustaz sampaikan supaya pemahaman kita ya sesuai dengan syariat Islam. Adapun bagi anak-anak laki-laki ini juga sebagai pengetahuan umum kita ya. Nanti terkait dengan khusus untuk anak laki-laki bagaimana tanda-tanda balik akan kita pelajari di pembelajaran setelahnya. Baik. Materi pembelajaran di pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan dua hal ya. Yang pertama yaitu pengertian haid dan yang kedua adalah ya hal-hal yang dilarang ya, oleh wanita yang sedang mengalami haid. Ya. Masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian haid. Apa itu haid? Ya, bisa anak-anak buka di dalam buku paket atau bisa anak-anak lihat tulisan Ustadz di layar. Ya, haid adalah ya darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Ya, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang telah mencapai usia balik ya di masa-masa tertentu di setiap bulannya. Jadi seorang perempuan, seorang wanita yang sudah balik, dia akan salah satu tandanya dia akan mengalami haid. Ya, haid itu apa? Mengeluarkan darah. Ya, darah. Kapan? Ya setiap bulan di waktu-waktu tertentu tadi ya. Ya, di waktu-waktu tertentu di setiap bulannya. Ya. Maka di sini Ustaz juga perlu sampaikan bahwasanya seorang yang sudah balik akan mengalami haid dan masa haid itu paling sedikit 1 hari. 1 hari itu paling sedikit minimalnya. Adapun maksimalnya paling lama itu kisaran 15 hari. Namun pada umumnya perempuan mengalami haid di setiap bulannya itu 6 sampai 7 hari. Itu umumnya ya, umumnya. Ya, tapi
Ada juga yang hanya 5 hari, ada juga yang sampai 10 hari, ada juga yang sampai 15 hari. Tapi umumnya sekitar 1 pekan. Nah, adapun sifat darah haid itu panas, ya, panas. Tapi tidak panas seperti air yang mendidih, ya, panas. Terus pekat, ya, pekat dan berbau tidak sedap. Nah, itu beberapa sifat darah haid. Sampai sini anak-anak paham terkait dengan pengertian haid secara umum, ya. Nanti secara khususnya akan anak-anak pelajari sendiri, terutama bagi yang sudah haid, ya. Adapun yang belum haid juga ya harus belajar supaya besok ketika sudah balik dengan ditandai dengan haid, ya, mengalami haid, sudah siap. Ya, sudah siap. Untuk yang laki-laki hanya sekedar pengetahuan umum saja. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Apa? Ya, materi pembahasan yang kedua, Ustadz akan menyampaikan hal-hal yang dilarang oleh wanita yang sedang mengalami haid. Jadi ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan atau wanita yang sedang haid. Apa saja? Nah, beberapanya Ustadz tuliskan. Ya, yang pertama adalah perempuan yang sedang haid tidak boleh mengerjakan sholat. Ya, tidak boleh mengerjakan sholat. Terus apalagi yang tidak diperbolehkan, yaitu mengerjakan puasa. Ya. Dan yang selanjutnya tidak boleh masuk masjid. Ya. Ini hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh perempuan atau wanita yang sedang haid. Selanjutnya membaca Al-Quran. Ini juga tidak boleh. Ya. Kalau anak-anak sedang haid, anak-anak perempuan sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, ya. Dan tawaf, ya, ketika pergi ke Baitullah, pergi haji, maka hal yang tidak diperbolehkan ketika dia sedang haid yaitu tawaf. Nanti tawafnya berarti menunggu haidnya selesai, ya, selesai. Ya. Adapun untuk ibadah haji yang lain, insya Allah boleh. Ya, yang tidak diperbolehkan hanya tawaf. Ya, untuk runtutan ibadah haji. Ya, dan yang terakhir yaitu perceraian. Ya, perceraian tidak boleh ketika perempuan itu haid, tidak boleh melakukan cerai. Ya, ketika ingin bercerai maka menunggu masa haidnya selesai. Nah, itu beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan, yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Itu beberapanya. Nanti beberapanya lagi kita bisa pelajari sendiri, ya. Nanti bisa anak-anak baca di buku fikih yang lain. Itu hanya Ustaz tuliskan yang perlu dan yang harus anak-anak ketahui, ya. Baik anak-anak, dua pembahasan ini kiranya anak-anak sudah paham semuanya, ya. Ya, yang pertama tadi tentang pengertian haid, yang kedua yaitu tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, ya. Ya, anak-anak, adapun nanti untuk menguji tingkat kefahaman anak-anak, nanti ada Ustadz beri, ya, soal pematangan tentang pemahaman anak-anak terkait dengan penjelasan Ustadz, ya. Nanti anak-anak kerjakan, ya, dan bisa dikerjakan di buku tulis, bisa langsung ditulis di WhatsApp, ya. Dan jangan lupa harus dikirim ke Ustadz sebagai bentuk laporan. Baik, sementara yang bisa Ustadz sampaikan, ya, untuk pembelajaran di hari ini, dan insya Allah akan kita
lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gitu ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anak. Ustaz akhiri, kurang lebihnya sama minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.